Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebatku kelas 4 yang sangat ibu sayangi. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya dan siap untuk belajar kembali melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 6 cita-citaku, subtema 3 pembelajaran 1. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang deklamasi, tanda jeda, dan membuat poster pelestarian lingkungan. Anak-anak, ayo kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini ya. Seperti biasa anak-anak, like video ini. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Tujuan pembelajaran pada tema 6, subtema 3 pembelajaran 1 adalah 1. Melalui kegiatan berlatih membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membuat poster, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Anak-anak, pada pembelajaran satu ini kita akan belajar tentang unsur penting dalam deklamasi puisi. Tapi sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan deklamasi. Deklamasi berarti penyajian sajak atau puisi yang disertai lagu dan gaya. Gaya yang dimaksud dapat berupa gerak tubuh seperti ekspresi gerak tangan atau anggota tubuh lain. Deklamasi biasanya dilakukan tanpa menggunakan teks puisi, sehingga harus menghafalnya terlebih dahulu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi antara lain: 1. Perhatikan lafal, nada, intonasi, dan tekanan yang tepat dengan lirik dan makna puisi. Yang kedua, perhatikan pemenggalan kalimat. Pemenggalan kalimat yang tepat akan membantu pemahaman terhadap puisi menjadi lebih mudah. Anak-anak, pemenggalan kalimat ini dapat dilakukan dengan bantuan tanda jeda. Nah, tanda jeda ini ada 3 macam. Yang pertama adalah tanda jeda atau berupa garis miring 1. Berarti berhenti sebentar untuk bernapas. Biasanya pada tanda koma atau di tengah baris. Kemudian yang kedua, tanda jeda berupa garis miring 2. Berarti berhenti agak lama. Tanda ini biasanya dipakai untuk koma di belakang baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Dan yang ketiga adalah tanda jeda yang berupa tanda garis miring sebanyak 3, berarti berhenti lama sekali. Biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar untuk meletakkan tanda jeda pada puisi yang berjudul Penjaga Alamku karya Dekaritas. Nah, kita akan meletakkan tanda-tanda jeda ini pada bagian-bagian yang diperlukan. Nah, perhatikan pada puisi ini terdiri atas 3 bait ya. Kita mulai dari bait yang pertama. Bait yang pertama terdiri atas 4 baris. Pada baris yang pertama, kau tidak pernah lelah. Kira-kira kita meletakkan tanda jedanya di mana ya? Ya, kita berikan tanda jeda 1 di sini ya anak-anak. Dan tanda jeda 2 di sini. Pada baris yang kedua, kau tidak pernah putus asa. Kita berikan tanda jeda 1 di sini dan tanda jeda 2 di sini. Kemudian pada baris yang ketiga, kau tidak pernah menyerah. Kita berikan tanda jeda 1 di sini dan di akhir baris kita berikan tanda jeda 2. Begitu juga pada baris yang keempat, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Tanda jeda 1 kita letakkan di sini setelah kata alam dan tanda jeda 2 kita letakkan di akhir baris.
kita menuju pada bait yang kedua ya. Pada bait yang kedua juga terdiri atas 4 baris. Kita mulai dari baris yang pertama. Angin dan badai adalah sahabatmu. Kita letakkan tanda jeda 1 di belakang kata badai dan tanda jeda 2 di akhir baris. Kemudian pada baris yang kedua, hujan dan panas adalah penolongmu. Kita berikan tanda jeda 1 di akhir kata panas dan tanda jeda 2 di akhir baris. Kemudian pada baris yang ketiga, air sungai adalah kehidupanmu. Kita letakkan tanda jeda 1 di belakang kata sungai dan tanda jeda 2 di akhir baris. Pada baris yang keempat, alammu adalah ibumu. Kita letakkan tanda jeda 1 di belakang kata alammu ya. Dan di akhir baris kita letakkan tanda jeda 2. Nah, di bait yang ketiga anak-anak, maka engkau menjaganya. Baris yang pertama, kita akan meletakkan tanda jeda 1 di sini dan tanda jeda 2-nya di akhir baris. Kemudian pada baris yang kedua, maka engkau memeliharanya, kita lakukan hal yang sama. Di belakang kata maka kita letakkan tanda jeda 1 dan di belakang di belakang atau di akhir baris kita letakkan tanda jeda 2. Pada baris yang ketiga kita juga lakukan hal yang sama. Di belakang kata maka kita letakkan tanda jeda 1 dan di akhir baris kita letakkan tanda jeda 2. Dan pada baris yang keempat, karena alam adalah ibumu, kita letakkan tanda jeda 1 di sini dan di akhir baris karena ini adalah penutup dari puisi, maka kita letakkan tanda jeda 3 ya anak-anak untuk mengakhiri puisi. Setelah kita meletakkan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan, sekarang kita akan melatih untuk membaca puisi berjudul Penjaga Alamku ini dengan menggunakan tanda jeda yang sudah kita buat. Ya, kita akan bersama-sama melatih ya anak-anak, diperhatikan baik-baik. Penjaga Alamku, karya Dekaritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Ya, bagaimana anak-anak? Dengan menggunakan tanda jeda, puisi yang kita baca ini tadi akan terdengar lebih indah, enak didengar, dan mudah dipahami isinya, bukan? Ya, jadi kalian bisa melatih kembali ya cara membaca puisi ini dengan menggunakan tanda jeda yang sudah kamu buat. Tetapi jika kurang tepat, kalian dapat memindahkan tanda jeda tersebut. Lalu kalian hafalkan dan deklamasikan puisi tersebut di depan kelas dengan penuh percaya diri. Pada puisi yang kita baca di atas tadi, siapakah yang menjadi penjaga alam anak-anak? Ya, benar sekali. Manusia adalah penjaga alam. Manusia memiliki kewajiban untuk melestarikan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pada pembelajaran satu ini kita juga akan belajar pentingnya upaya pelestarian makhluk hidup. Masih ingatkah anak-anak? Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Iya, yang pertama adalah sumber daya alam hayati
Dan yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Ya, sekali lagi ya, jadi sumber daya alam itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati yang artinya adalah sumber daya alam yang memiliki sifat berkembang biak sehingga jika habis dapat diadakan kembali dalam waktu yang tidak lama. Dan yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati yang berasal dari semua jenis mineral yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk diadakan kembali. Sumber daya alam hayati memiliki sifat dapat berkembang biak. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Jadi tumbuhan dan hewan ini dapat diadakan kembali dalam waktu yang tidak lama ketika habis. Jadi tidak akan pernah habis ya, terus ada karena terus dapat dikembangbiakkan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari berbagai jenis mineral. Contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Ketika minyak bumi dan batu bara ini habis, maka untuk mengadakannya kembali memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun. Oleh karena itu anak-anak, sumber daya alam itu harus dimanfaatkan manusia secara bijaksana agar keseimbangan alam tetap terjaga dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, pelestarian alam juga untuk menjaga makhluk hidup agar tidak punah. Salah satu caranya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Masih ingatkah anak-anak membuat poster? Tentu masih ingat ya anak-anak membuat poster karena pada semester 1 yang lalu kita sudah belajar membuat poster tentang hemat energi. Kali ini temanya tentang pelestarian lingkungan. Ya, anak-anak silakan kalian mulai merancang gambar dan tulisan yang dapat mewakili pesan yang hendak kalian sampaikan. Kalian dapat mencari ide dari berbagai sumber untuk membuat poster seperti contoh yang telah Ibu Guru berikan ini. Setelah kalian menggambar dan menuliskan kalimatnya, gunakanlah pensil warna untuk mempertegas pesan yang disampaikan. Bermainlah dengan paduan warna yang baik untuk memperkuat pesanmu. Setelah selesai semuanya, tunjukkan hasil karya postermu di depan kelas dengan penuh percaya diri dan tempelkan postermu di gedung sekitar sekolahmu untuk mengingatkan warga sekolah agar melestarikan lingkungan. Ya, demikian tadi pembahasan tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat bagi anak-anak yang sedang belajar daring di rumah. Dan tetap jaga semangatnya, simpan semangatnya untuk belajar besok ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa besok anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.